Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru semua. Perkenalkan saya Anggara, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dalam hal ini akan menyampaikan video tentang diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SDN 23 Bantan sebagai bentuk aksi nyata terhadap modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Berikut rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 yang saya lakukan. Yang pertama, latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil belajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas. Tujuan. Adapun tujuan yang diharapkan pada aksi nyata ini adalah yang pertama, memberikan pengimbasan pemahaman tentang budaya positif kepada rekan sejawat, kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide, pendapat, dan gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Yang ketiga, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif, di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelasnya yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Kemudian yang keempat adalah membentuk karakter positif pada warga sekolah melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, guru maupun murid. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan motivasi intrinsik seluruh warga sekolah terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, indikator yang dapat dijadikan acuan bahwa tindakan ini berjalan dengan baik adalah: pertama, seluruh guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah SDN 23 Bantan menghadiri kegiatan pengimbasan tentang budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Kemudian, tersebarnya pemahaman tentang budaya positif di sekolah dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Kemudian, tercipta merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang mereka sepakati. Kemudian, guru dan peserta didik menjalankan kesepakatan kelas dengan penuh keyakinan dan tanpa tekanan. Dan yang terakhir adalah peserta didik menjalankan keyakinan kelasnya secara luas di sekolah maupun di rumah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah: yang pertama, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah untuk melakukan pengimbasan atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SDN 23 Bantan. Kemudian, melakukan pengimbasan kepada seluruh rekan sejawat, baik guru maupun tenaga kependidikan. Yang ketiga, menanamkan dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi dan evaluasi bulanan terhadap penerapan budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. Adapun dukungan yang dibutuhkan pada kegiatan aksi nyata ini adalah: yang pertama, dukungan kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan pengimbasan atau diseminasi aksi nyata di kelas dan juga pada rekan sejawat, dan meminta izin untuk dapat menggunakan alat seperti LCD proyektor, speaker, mikrofon, dan alat-alat lainnya untuk mendukung kegiatan ini. Yang kedua, dukungan dari rekan guru. Saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini. Yang ketiga, dukungan dari peserta didik. Saya akan meminta izin pada peserta didik serta mensosialisasikan pada peserta didik tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan. Dan yang terakhir adalah dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk pemangku kepentingan, agar dapat melaksanakan kegiatan pengimbasan dan diseminasi aksi nyata ini dengan baik dan lancar. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, berikut adalah video diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat dan video penyusunan keyakinan kelas bersama murid. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif, yang mana ini merupakan salah satu materi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti saat ini. Kebetulan di sekolah kita saya mendaftar pada beberapa waktu yang lalu dan alhamdulillah dinyatakan lulus, sehingga saya harus menjalani pendidikan ini selama 6 bulan ke depan. Untuk memulai acara ini, alangkah lebih baik kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, acara selanjutnya saya mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan kepada kita semua untuk mengarahkan acara ini agar sesuai dengan alurnya. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilakan. Yang saya hormati CGP Angkatan 9, yakni Pak Anggara. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta tenaga pendidikan SD Negeri 2 Banten. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Untuk itu mari sama-sama kita ikuti kegiatan ini sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sangat bermanfaat bagi kita, juga bagi kemajuan sekolah kita. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan yang diberikan. Baik Bapak Ibu semua, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Materi yang akan saya sampaikan adalah terdiri dari konsep inti, yaitu ada disiplin positif, ada juga nilai-nilai kebajikan, ada juga hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Semua ini nanti akan saya jelaskan lebih detail di materi selanjutnya. Nah, perlu kita ketahui adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa maksudnya? Paradigma baru ini adalah sudut pandang baru, yang mana kita ketahui pendidikan kita sebelumnya ini adalah bertumpu pada warisan-warisan dari zaman kolonial, di mana pendidikan pada zaman kolonial itu hanya menempatkan pendidikan membuat siswa menjadi pekerja saja, tidak memberikan kebebasan, tidak memberikan kemerdekaan kepada siswa dalam bersikap, dalam memiliki pola pikir yang lebih baik. Apa yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini kita bisa lihat hukuman itu sifatnya itu tidak terencana, dia terjadi secara tiba-tiba. Contoh, saya kalau di kelas, ketika ada anak tidak mendengarkan saya, tidak memperhatikan saya menjelaskan, saya langsung menegur. Itu terjadi secara spontan, secara tiba-tiba. Itu disebut dengan hukuman. Kemudian sifat yang selanjutnya, itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi murid itu tidak tahu kalau dia mau dihukum. Dia hanya bisa menerima saja, karena hukuman itu datang dari satu pihak, yaitu gurunya. Kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Sifat konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati sebelumnya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat antara guru dengan muridnya. Bedanya dengan restitusi adalah restitusi ini itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Perkembangan dari konsekuensi, restitusi itu lebih mengajak murid untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kenapa dia melakukan kesalahan? Apa alasannya? Ada proses diskusinya dulu. Nanti ada video yang akan saya tampilkan bagaimana proses restitusi. Nanti anak akan menemukan sendiri konsekuensinya dengan cara kita memberikan pertanyaan kembali. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, seperti itu. Kita lanjut ke materi motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu ada 2. Yang pertama, itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik adalah tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Materi tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak? Atau mengapa bukan peraturan kelas saja? Selama ini saya juga melaksanakan peraturan di dalam kelas saya sendiri. Saya membuat peraturan-peraturan seperti tidak boleh mencoret-coret dinding, tidak boleh berkelahi, tidak boleh cengeng, dan lain sebagainya. Lalu apa bedanya? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Kita lihat di sini. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Dan di dalam keyakinan kelas ini tidak diperkenankan menggunakan kata-kata negatif seperti tidak boleh, dilarang, terus apa lagi? Jangan, itu tidak boleh. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal.
Keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jadi kita harus membuat keyakinan kelas ini juga menyesuaikan dengan kondisi di daerah kita sendiri. Tidak perlu mengambil contoh-contoh dari luar ya. Tidak ada sama sekali kebiasaan itu terjadi di daerah kita sendiri. Keyakinan kelas ini bersifat tentatif, Bapak Ibu. Bersifat sementara, bisa diubah sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser dalam teorinya disebut dengan choice theory. Dia menyebutkan bahwa kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa saja dari 5 kebutuhan dasar itu? Yang pertama, bertahan hidup. Ya, yang pertama. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, dan lain sebagainya. Ada juga yang keempat itu kebutuhan dasar bersifat kebebasan. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang suka dikekang atau diatur-atur. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan. Ya, baik. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nanti materi-materi yang saya sampaikan di sini nanti ada kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Saya mulai dulu dari 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Posisi kontrol penghukum adalah sifat yang dimiliki oleh guru kepada siswanya. Jadi ini lebih ke tipe guru seperti apa? Tipe guru penghukum. Contohnya ketika anak berbuat salah langsung secara spontan memberikan hukuman. Seperti itu tipe penghukum namanya. Kemudian ada juga tipe yang dia guru itu tidak bisa marah, tapi dia nyindirnya kuat. Seperti itu, membuat rasa bersalah pada murid. Psikologi anak itu terganggu sehingga dia akan merasa bersalah. Gitu. Itu namanya membuat rasa bersalah. Kemudian ada lagi guru tipe teman. Nah, guru ini memang sekilas disukai oleh murid-murid, tapi dampaknya hanya akan membuat si murid akan bergantung pada guru tertentu saja. Selanjutnya ada tipe guru pemantau. Nah, tipe guru pemantau ini memang tidak marah, tidak juga bersahabat, tapi dia hanya memantau saja. Gimana? Udah siap tugasnya? Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir ini yang paling diharapkan menjadi guru tipe manajer. Guru tipe manajer ini sesuai namanya, guru yang memimpin. Guru tipe manajer ini dia mampu melakukan materi-materi yang tadi saya sudah sampaikan. Dia menerapkan ke murid-muridnya. Ketika ada murid yang bermasalah, tidak langsung memberikan hukuman, tapi mengajaknya berdiskusi dulu, menanyakan dulu apa penyebabnya, apa kendalanya, apa kesulitannya. Dari situ barulah dibangun solusinya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Di sini ada 5 tipe guru. Nah, penghukum akan berkata, hormat sana sampai jam istirahat. Itu tipe penghukum, langsung to the point. Ya, tidak perlu menanyakan kesepakatan dulu, setuju apa enggak, setuju enggak setuju, pokoknya harus hormat sana sampai jam istirahat. Gitu. Kemudian tipe guru teman akan berkata seperti ini, ayo anak, ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak. Ya sekali ya sudah nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu ya. Selanjutnya tipe pemantau akan berkata seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, kemudian tipe manajer ini akan berkata, nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaikinya? Baik, di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi kepada Bapak dan Ibu sebagai uji pengetahuan dan pemahaman. Ya, di sini ada kasus pertama. Kalimatnya berbunyi, saya kecewa sekali sama kamu. Nah, kira-kira ini tipe guru seperti apa? Penghukum? Ada yang lain? Merasa bersalah? Saya kecewa sekali sama kamu. Di sini belum ada hukumannya, dia baru kecewa saja. Penghukum itu ada hukumannya langsung. Ya, ini berarti nomor 1 adalah membuat rasa bersalah. Oke, kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya betul. Kemudian yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu nak. Betul teman. Ya, betul. Kemudian
Kamu tidak akan pernah mendapat nilai dari Bapak Ibu jika tidak mengerjakan tugas. Bang hukum. Bang hukum. Baik, Bapak dan Ibu, kita memasuki materi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah suatu proses diskusi yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam segitiga restitusi ini ada tahapannya. Yang pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang terakhir yaitu kita menanyakan keyakinan kelas. Contoh videonya adalah Kasus kedua, ketika pelajaran berlangsung, Kanza meminta izin kepada guru untuk pergi ke toilet. Ia beralasan bahwa ia ingin buang air kecil. Namun, Kanza tidak benar-benar ke toilet, melainkan makan bekalnya di samping kelas. Guru pun mengetahui hal itu dan melakukan restitusi kepada Kanza sebagai penyelesaian masalah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. fotosintesis itu adalah gimana? Izin ke toilet? Ya boleh, silakan. Ya, fotosintesis itu adalah proses pembentukan Loh, katanya tadi ke toilet. Ya sudah, nanti habis makan, Kanza ke ruangan Bapak ya. Kita ngobrol sebentar ya. Sudah. Waalaikumsalam. Ya, masuk Nak. Masuk. Ya, duduk Nak. Kanza, hari ini kamu sehat? Tadi kan waktu di kelas, kamu izin ke toilet ya? Tapi tadi Bapak lihat kamu kok tidak ke toilet. Kamu malah makan bekal di samping kelas. Ya Pak, makanya tadi saya belum makan di rumah Pak. Jadinya saya lapar Pak. Oh begitu. Kenapa tidak sarapan dari rumah? Iya Pak, soalnya saya dari rumah belum makan Pak. Jadinya saya lapar. Orang tua saya belum masak Pak. Jadinya saya membawa bekal nasi bungkus. Itu pun saya belinya pas perjalanan ke sekolah. Oh, jadi karena kamu lapar, karena kamu belum makan dari rumah, makanya kamu makan di sekolah ya? Iya Pak. Oke, baik. Bapak tidak mempermasalahkan Kanza kalau mau makan di sekolah. Tapi tadi kan di kelas, Kanza izinnya ke toilet, bukan mau makan. Tapi ternyata tidak ke toilet. Nah, malah makan di samping kelas. Nah, kira-kira perbuatan Kanza tadi, menurut Kanza benar tidak? Ya Pak, saya salah Pak. Soalnya saya takut dimarah Pak kalau saya makan pas jam belajar. Tapi saya udah lapar sekali Pak. Kanza, kamu tidak perlu takut. Sebisa mungkin kamu katakan saja yang sebenarnya, Nak. Kalau kamu bisa memberikan alasan yang tepat, Bapak pasti bisa paham dan memakluminya. Oke, Kanza, sekarang Bapak tanya sama kamu. Kamu pasti masih ingat kan sama keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bulan lalu? Ya Pak, masih. Baik, menurut Kanza, dari perbuatan Kanza tadi, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Berkata jujur Pak. Oke, menurut kamu berkata jujur itu penting tidak? Penting Pak, karena bohong itu dosa. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya berjanji Pak, saya tidak berbohong lagi. Ya sudah, kalau begitu, mulai besok usahakan Kanza sarapan dulu dari rumah. Ya, biar tidak seperti kejadian yang tadi lagi. Ya. Kalaupun Kanza mau makan bekal di sekolah, makannya pas jam istirahat aja. Oke? Ya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya Nak, sama-sama. Ya sudah, kamu boleh kembali ke kelas. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3.
Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Baik Bapak dan Ibu, dari video yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, urutan ini tidak harus berurutan dalam pelaksanaannya. Bisa saja Bapak Ibu mulai dari keyakinan kelas dulu, yang menanyakan keyakinan kelas, atau juga mulai dari menstabilkan identitas. Saya persilakan jika ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau yang masih kurang jelas dari apa yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triani, guru kelas 3 SD 23 Banten. Saya tertarik dengan penjelasan Bapak tentang posisi kontrol. Pertanyaan yang saya sampaikan, apakah posisi kontrol manajer dapat selalu dilaksanakan dalam berbagai kasus pelanggaran anak di sekolah? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Triani atas pertanyaan yang diberikan. Jadi, Ibu Tri bertanya, apakah posisi kontrol manajer itu harus dilaksanakan atau selalu dilaksanakan? Jadi, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol manajer itu adalah tipe yang paling ideal ya dalam menyelesaikan masalah. Karena di dalam tipe manajer ini, guru tidak menggunakan sisi emosionalnya dalam menyelesaikan masalah, melainkan guru dengan tipe manajer ini melakukan penyelesaian masalah dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Di sini saya simpulkan bahwa posisi kontrol manajer adalah posisi yang paling ideal, memang. Tapi tidak menutup kemungkinan posisi-posisi yang lain itu dapat digunakan juga, tergantung dari situasi dan kondisi dari daerah-daerah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmanian, jabatan guru kelas. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Pertanyaan saya adalah, apa yang membedakan penggunaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Lalu, mengapa pada keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan, dan lain sebagainya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan oleh Ibu Rusmania. Jadi saya sampaikan di sini apa perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Jadi kita lihat peraturan. Kalau peraturan itu tadi sudah saya sampaikan ya, itu sifatnya satu arah. Berisi peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi di dalam kelas. Jadi anak tidak boleh protes, anak harus menerima saja karena peraturan ini yang buat bukan anak, tapi guru itu sendiri. Begitu. Kemudian kenapa keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif? Nah, seperti tadi kita ingin menerapkan atau kita ingin mengimbaskan budaya positif. Tentu kalau kita ingin mengimbaskan budaya positif, maka kalimat-kalimat yang digunakan juga harus positif. Karena ada teori bahwa you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kita berpikir negatif, maka kehidupan kita juga akan negatif seperti itu. Itu yang akan kita ubah sebetulnya menjadi kalimat-kalimat yang lebih motivatif, menjadi kalimat yang lebih penuh dengan harapan-harapan gitu. Jadi harapan kita kan kita ingin 2045 ini Indonesia menjadi negara emas atau Indonesia emas ya. Dimana kita pada tahun itu 2045 kita sudah berada pada era bonus demografi. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bonus demografi itu adalah di mana suatu negara itu dipenuhi oleh anak muda semua. Tapi bagaimana jadinya ketika di tahun 2045 itu generasi kita yang terbangun justru dengan generasi negatif? Apa jadinya Indonesia? Ketika nanti Indonesia dipimpin oleh generasi yang negatif. Jadi pemerintah membuat program
kurikulum Merdeka ini tujuannya itu untuk mengajak kita semua sebagai ujung tombak atau agen perubahan dalam membuat perubahan positif bagi anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Anggara karena telah berbagi pengetahuan kepada kami. Beberapa materi dan informasi baru saya peroleh hari ini untuk dapat saya terapkan nantinya dan guru-guru nantinya diterapkan di kelas. Antara lain yakni tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 5 posisi kontrol dalam menyelesaikan permasalahan murid yang beragam. Kemudian ada juga pemahaman tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi melalui segitiga restitusi. Banyak hal yang mengubah pemahaman saya, khususnya seperti selama ini saya meyakini bahwa dengan memberikan peraturan dan sanksi yang tegas dapat membuat efek jerah kepada murid-murid yang melanggar. Namun setelah memahami materi yang Bapak sampaikan, saya sadar bahwa dengan menerapkan keyakinan kelas yang disusun dalam kesepakatan kelas bersama murid akan lebih efektif dalam membangun karakter dan budaya positif bagi murid. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta terusnya Bapak dan Ibu? Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya apa yang disampaikan atau kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi, maka melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak dan Ibu atas kesediaan waktunya untuk menghadiri kegiatan kita ini. Terakhir saya tutup dengan sebuah kalimat, Bapak dan Ibu, kita bertanggung jawab untuk menyiapkan tempat terbaik untuk masa depan kita, dan generasi kita sangat bergantung pada diri kita melalui apa yang kita persiapkan untuk masa depan mereka. Dan semuanya itu tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini dan persiapkan mulai dari saat ini, seperti menerapkan budaya positif di kelas dan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anggara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Kanza, kelas 4 SDN 23 Banten. Setelah berdiskusi bersama Pak Anggara, saya meyakini bahwa apapun alasannya, berbohong adalah perbuatan yang salah. Namun saya senang karena Pak Anggara tidak memarahi saya, tapi saya tetap harus memperbaiki kesalahan saya untuk tidak berbohong lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, jadi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau mengajak kalian untuk mengingat kembali apa peraturan-peraturan yang ada di kelas kita. Ya, dilarang mencoret-coret di dinding. Kemudian apa lagi? Dilarang mencontek dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak mau ajak kalian untuk mengubah sedikit peraturan kelas kita menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Alasannya adalah karena di dalam peraturan kelas itu yang digunakan adalah kalimat-kalimat negatif, ya, kalimat negatif. Yang mana kalimat negatif itu tidak baik, kesannya tidak baik. Nah, contohnya seperti ini. Kamu suka memancing, ya? Terus Bapak larang kamu memancing, mau tidak? Tidak. Jadi kalimat larangan itu adalah kalimat yang salah, ya, tidak boleh digunakan. Makanya sekarang kita akan mengubah peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan kita buat dalam bentuk kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas. Nah, sekarang Bapak minta kalian menuliskan kesepakatan kelas berdasarkan peraturan kelas yang sudah kita buat. Silakan dibuat tapi dalam bentuk kalimat positif. Bapak juga sudah menyiapkan kalian tuh lembar sticky note untuk kalian tulis. Keyakinan kelas 4 adalah masuk tepat waktu, disiplin, memperhatikan guru sedang mengajar, tertib. Berikut adalah hasil refleksi saya terhadap kegiatan pelaksanaan diseminasi aksi nyata modul 1.4 di SDN 23 Banten. Yang pertama, secara umum kegiatan diseminasi berjalan cukup baik dan kondusif. Kegiatan diseminasi yang dimulai pada pukul 9.30 sampai dengan pukul 11 pagi telah berlangsung sesuai dengan alur yang direncanakan.
Dalam sambutan yang disampaikan, dapat terlihat bahwa kepala sekolah sangat mendukung dan mengapresiasi dengan baik kegiatan diseminasi aksi nyata ini. Dalam kegiatan diseminasi aksi nyata ini juga saya telah berhasil menyampaikan keseluruhan dari rangkaian materi pada modul 1.4 kepada rekan sejawat dan murid di sekolah saya yang terdiri dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Adapun kendala atau hambatan yang terjadi pada saat kegiatan diseminasi berlangsung adalah: pertama, adanya gangguan teknis seperti mikrofon yang tiba-tiba hilang suara, speaker kehabisan daya, dan infokus yang sempat trouble. Namun, berkat kolaborasi dan dukungan rekan-rekan sejawat di sekolah, kendala tersebut bisa teratasi. Kedua, pelaksanaan belum dapat menjangkau 100% warga sekolah, sehingga perlu dilakukan pengimbasan yang lebih efektif lagi agar dapat membawa dampak yang signifikan bagi perubahan positif di sekolah. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan ke depan setelah pelaksanaan diseminasi ini adalah: yang pertama, melakukan evaluasi dan refleksi berkelanjutan terhadap implementasi budaya positif di sekolah. Yang kedua, melibatkan semua pihak atau warga sekolah untuk dapat bersama-sama menerapkan serta mengimbaskan dampak budaya positif di sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara berkala, kemudian berusaha selalu menempatkan diri pada posisi control manager secara konsisten dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, berusaha menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif ini dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah video diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang saya lakukan di SDN 23 Banten. Semoga bermanfaat dan maju terus pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.